Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang report text. Apa itu report text? Kalau diartikan secara umum, report text itu artinya adalah teks laporan. Ya. Jadi apa sebenarnya teks report itu? Report text is a text which present something or subject in general. Teks yang menyajikan atau mempersembahkan sebuah paparan secara umum tentang subjek tertentu, ya. Nah, biasanya report text itu dia ditulis berdasarkan research. Jadi berdasarkan penelitian terlebih dahulu ataupun factual report ataupun laporan-laporan fakta yang terhimpun dalam berbagai media. Jadi report text itu sifatnya scientific atau ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, sekarang apa sih social function atau fungsi sosial dari report text ini? Report text itu fungsinya adalah to present information in general. Jadi memberikan informasi secara general and scientific dan juga ilmiah. Nah, sekarang kita simak, kita lihat generic structure-nya atau bagian-bagian dalam sebuah report text. Yang pertama ada general classification. Apa itu general classification? Sama seperti teks yang lainnya, dalam teks report, paragraf pertama itu diisi dengan general classification, yaitu memperkenalkan atau membahas topik yang akan kita bahas nanti secara umum saja. Jadi diperkenalkan terlebih dahulu secara umum, kemudian baru nanti akan di breakdown atau dijelaskan lebih rinci di paragraf-paragraf selanjutnya. Contohnya nih ya, kalian akan mereport atau memberikan laporan soal elephant, ya, soal gajah. Nah, kalian kenalkan dulu gajah di paragraf yang pertama. Misalnya, gajah adalah binatang yang besar. Dia adalah mamalia terbesar di muka bumi. Bentuk fisiknya yang besar membuat dia menjadi mudah dikenali oleh orang atau mudah dikenali oleh predator yang ada misalnya, ya. Secara umum saja, belum secara rinci. Nah, kemudian yang berikutnya ada description, ya. Kita akan mendeskripsikan materi atau subjek yang akan kita bahas nanti di paragraf selanjutnya, ya. Apa saja yang dibahas di description ini? Yang pertama bisa kita bahas tentang parts atau bagian-bagiannya. Misalkan tadi kita bahas tentang elephant, maka kita bisa bahas elephant mempunyai misalnya anggota tubuh, misalnya ears atau trunk atau tusk, kemudian skinnya gimana, dan yang lain sebagainya. Yang berikutnya selain parts kita bisa juga bicara tentang habitnya, kebiasaan dia, hidupnya bagaimana, atau cara dia bertahan hidup di lingkungan di alam liar seperti apa. Itu bisa kita bahas di paragraf yang itu. Kemudian juga bisa kita singgung tentang behaviornya, ya, kebiasaan dia apa. Ya, misalnya gajah itu biasanya suka menaburkan pasir atau tanah ke tubuhnya, itu ngapain. Kemudian misalnya kerbau suka berkubang, itu juga ngapain. Nah, itu bisa dijelaskan di dalam description. Jadi description ini tidak hanya satu paragraf saja, bisa beberapa paragraf. Isinya apa Pak? Isinya bisa parts tadi, bisa qualities, bisa habit, bisa behavior, ataupun another information yang perlu kita sampaikan kepada pembaca. Ya, paham ya sampai sini ya? Mungkin ada sebagian kalian yang bertanya, kok ada description di sini dan kok mirip seperti description? Nah, antara report dengan description memang hampir mirip atau sama. Tetapi yang membedakan adalah kalau description itu dia lebih fokus atau khusus kepada subjek tertentu. Tapi kalau report itu dia umum. Ya, kalau gajah misalnya ya gajah secara umum, ada gajah Afrika, gajah Asia dan yang lainnya itu bisa dibahas. Tapi kalau description itu lebih khusus lagi.
gajah, misalnya gajahku, atau gajah yang ada di Juruk misalnya. Nah, itu beda. Ya. Yang dibahas kalau di report itu gajah secara umum, tapi kalau description itu gajah yang ada di Juruk. Paham? Ya. Contoh yang lainnya misalnya kucingku. Nah, my cat. Kucingku itu kalau description ya membahas tentang kucing saya saja. Tapi kalau report kucing secara umum. Ya, jenis-jenis kucing, kemudian kebiasaan kucing seperti apa, bagian-bagian tubuhnya apa saja, kemudian kebiasaannya apa, ciri khasnya apa, itu di report text. Kucing secara umum, tapi kalau description kucingku. Paham? Oke, sekarang kita beralih kepada language feature-nya. Language feature yang digunakan di report text itu hampir sama dengan language feature yang ada di description. Apa saja? Yang pertama, dia fokus pada specific participant. Dia fokus pada objek atau subjek tertentu. Ya, sehingga kalau kita membahas tentang gajah, tentang elephant, maka fokus pada elephant saja. Misalnya kita membahas tentang plane. Nah, pesawat, maka kita akan membahas bagaimana sejarah pesawat, kemudian bagian-bagian pesawat, atau misalnya karakteristik pesawat. Ya, tidak beranjak dari pesawat itu. Tahu-tahu nanti dari ngomongin pesawat ke misalnya becak, kan tidak mungkin, ya kan? Nah, dia fokus on specific participant. Yang kedua, report text ini dia menggunakan simple present tense. Ya, kenapa? Karena dia berdasarkan faktual, ya, simple present tense itu berdasarkan faktual atau kenyataan yang ada dan juga tidak terkait dengan waktu, baik lampau ataupun masa depan. Kemudian ciri atau language feature yang lainnya dari report text adalah dia menggunakan technical term atau scientific term. Dia menggunakan istilah-istilah scientific, ilmiah, atau istilah-istilah teknis yang hanya ada pada topik yang akan kita bahas. Atau kita akan membahas tentang tadi misalnya plane, maka akan ada technical term yang muncul hanya kalau kita membahas tentang plane. Contoh misalnya black box, kemudian air traffic control dan lain sebagainya, itu muncul ketika kita bahas plane saja. Ada juga yang lainnya, misalnya ya, using action verb, using topic sentence in every paragraph. Jadi setiap paragraf itu ada topic sentence-nya di kalimat yang paling awal, kemudian nanti akan dijelaskan secara runtut di kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi misalnya paragraf 1 itu perkenalan, ya, identification tadi, kemudian paragraf 2 tentang habitatnya. Paragraf ketiga tentang bagian-bagian tubuhnya. Paragraf keempat tentang behavior. Paragraf kelima tentang fakta-fakta yang ada di sekeliling kita misalnya. Nah, itu tentang report text. Paham sampai sini ya? Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.